hilang. Enggak. Besok bagaimana? Iya. Saya ganti 24. Orang Google Drive nanti kalau Universitas Mercu Buana, kami ingin menanyakan sejumlah pertanyaan untuk laporan observasi kami. Bisa dimulai dari perkenalan singkat dulu dari Ibu Wiwi gitu. Perkenalan kami dari Kampung Parga Perenggan. Maksudnya? Perkenalan. Oh gitu, ya udah diulang lagi. Oh iya, apa Bu? Oh iya. Lanjut mau. Berarti kan bisa di. Oh ya, Kami olah perkenalkan kami dari nama saya Wiwi Kristi dari Kampung Parga Perenggan. Kebetulan kami dituakan. Kebetulan kami ada anggota kami namanya Bu Tati dan ada juga Mas Agus itu. Kebetulan menangkap juga menjadi ketua Pengurus Kelurahan Perenggan. Terima kasih atas kehadiran dari Mbak dan Mas dari Universitas Mercu Buana. Kami sangat menerima dan kita bisa bekerja sama untuk mungkin sampai bulan depan. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Boleh. Dan dari Ibu Wiwi-nya mungkin bisa bantu menjelaskan sejarah singkat dari desa wisata yang akan kita observasi ini, desa wisata Perenggan. Ya, Perenggan. Jadi sejarah singkatnya kebetulan pada awalnya kita organisasi kita namanya UPKP. UPKP itu organisasi pelestari kawasan wisata. Nah, terus ada program dari pemerintah, waktu pemerintahnya Pak SBY itu ada program PNPN Mandiri Pariwisata. Atau pada tahun 2012 kita mendapat dana. Jadi sebenarnya dana itu istilahnya bukan tapi top down, karena kita sebenarnya sudah ada organisasi yang UPKP tadi. Kita melebur menjadi tempat wisata. Nah setelah itu kita bentuk kepengurusan, kita ada SK dari dikeluarkan oleh SK dari kelurahan, itulah bentuk wisata. Jadi tahun 2012. Ada nama Perenggan sendiri, sebenarnya itu Perenggan itu ada sebuah sejarah karena waktu itu ada namanya abdi dalam keraton yang namanya Bapak Raden Purwangga itu sebagai abdi dalam keraton yang menjaga bentuk yang tempat tinggalnya di Perenggan. Karena orang Jawa dulu lantak di lidah jadi Purwangga jadi Ronggo selanjutnya dia menjadi Purwangga jadi Perenggan. Nah tadi beralih biasanya orang Jawa kan seperti itu. Jadi banyak penamaan di desa kami itu sebenarnya dari nama-nama diambil dari nama seseorang, tokoh-tokohan, atau mungkin tempat, atau mungkin situs, atau mungkin vegetasi itu bisa dari jenis pohon atau jenis lingkungan hidup yang ada. Misalnya ada Tegal Gendu. Nah, Tegal Gendu itu kan Tegal Gendu. Itu sebenarnya nama diambilkan karena di situ pusat tempatnya orang-orang yang sugih, yang kaya raya. Sugih Blegedu. Jadi pada dulu tempatnya di Tegalan. Jadi Tegal yang ditempati oleh yang sugih, jadi Tegal Gendu. Tegal yang Blegedu yang sugih. Versinya macam-macam. Terus ada Tegal Gendu juga pada saat ada kerajaan Mataram Islam, itu namanya Pak Sultan Agung kan punya anak. Sukanya kan kalau di kakeknya di Pelem-Sari di Tanjung Langun itu kan suka sowan ke ayahnya itu di namanya kerajaan Mataram Islam. Kan masih berupa tegalan atau hutan, kan hutan yang tegal. Tapi dia takut ke sana sendirian kan hatinya kan gundah, gelisah. Jadi mau ke Tegal, hatinya gelisah, Tegal, Gendu, hati yang gelisah. Jadi beberapa versi itu dari banyak versi. Itulah wisata seperti itu. Jadi banyak juga Winong itu ada namanya Kampung Winong contohnya ya. Itu dulu di situ ada pohon binong. Kalau cedak pohon binong dekat pohon binong. Nah, tadi orang-orang kan lama-lama jadi binong-binongan susah di Winong. Ada juga tinalan dulu tempat talang-talang untuk persawahan. Di situ banyak talang, tinalan. Jadi banyak talang jadi tinalan. Ya seperti itu. Penamaan-penamanya seperti itu. Nama kampung. Tidak Perenggan sendiri. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Wiwi, potensi apa yang dimiliki dari kampung desa wisata Perenggan ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Jadi potensinya sebenarnya kita ada 4, yaitu tentang satu kita bangunan atau semacam heritage ya, peninggalan sejarah atau budaya. Yang kedua itu kuliner, yang ketiga itu adalah
kerajinan atau craft, yang ketiga, yang keempat adalah lifestyle dari kehidupan kita, ada yang religi. Jadi ada 4 itu yang di dalam kita yang menjadi salah satu unggulan. Dan di masing-masing ini ada keunggulannya, bisa dari kuliner apa, dari segi craft apa, itu ada semua di situ. Tapi ada yang dikemas menjadi 4 poin utama ya, itu. 4 faktor. Dalam kampung desa wisata ini, kira-kira atraksi, destinasi, akomodasi apa yang dimiliki oleh kampung desa wisata ini, dan apakah hal ini tuh sangat menarik bagi para pengunjung? Kemudian dari yang disediakan oleh kampung desa ini, apa yang paling disukai oleh para pengunjung, yang jadi main attraction-nya dari kampung desa ini? Ya, terima kasih Mbak. Tadi ada beberapa nih. Jadi akomodasi mungkin kalau kita ada menyediakan beberapa homestay. Homestay itu ada yang berbentuk satu rumah beberapa kamar, ada yang memang itu berbentuk kamar-kamar, dan sebagainya. Ada beberapa jenis homestay yang itu banyak diminati oleh wisatawan. Nah, sekarang kan ada visit tidak hanya di kota, tapi bisa melimpah juga ke desa-desa. Ini yang menjadi unggulan kami adalah akomodasi adalah homestay. Terus ada lagi tadi atraksi ya. Atraksi wisata memang banyak, budaya yang banyak kita pelihara. Di tempat kami itu ada dari kesenian terutama, terus dari anak-anak sampai kesenian-kesenian yang ada, banyak yang masih terpelihara. Terus kalau dari segi kuliner, mungkin dari makan-makan legendaris masih kita lestarikan sampai sekarang, dan ada beberapa yang sudah masuk menjadi warisan budaya tak benda dan sudah diberikan piagam juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau atraksi banyak sekali Mbak di sini. Nanti sebenarnya ada bukunya sih, nanti kalau bisa sebenarnya lihat nanti di profil itu ada semua, mungkin bisa ditambahkan sebagai mungkin nanti pada saat pembikinan laporan itu ada referensi. Ya, mungkin Mas Agus ada nambahan? Atraksinya seperti itu. Kalau destinasi ada beberapa. Kalau yang jelas di selatan itu adalah kita bercerita tentang sejarah karena itu merupakan bangunan heritage, peninggalan, ada peringatan macam. Jadi kalau kita di Perenggan itu wisatawan kan nggak bisa dibatasi oleh, karena universal ya, kita kan kawasan. Kalau kita bicara kota gede ya kita harus bicara tadi yang ada 2 kelurahan yang di Bantul, 3 yang di kota. Tapi sebenarnya kita itu sebagai penyangga. Tapi juga banyak situs-situs yang di tempat kita, ada beberapa situs. Nah itu sebenarnya juga bisa destinasi juga. Karena story-nya itu, dari story itu bisa membangkitkan orang untuk datang, penasaran. Seperti apa sih, seperti di lapangan Karang itu juga ada makanan sate Karang, itu sampai mendunia kali itu. Itu orang manapun yang sudah pergi ke luar negeri, bahkan ke kota gede carinya sate Karang. Apalagi sekarang ada penginapan yang bisa melayani. Homestay kan lebih familiar ya, lebih istilahnya lebih mendekat dengan wilayah, dengan orang sekelilingnya. Nah, itu yang kuliner, yang destinasi, dan untuk atraksi. Saya kira semua di Perenggan ada dari yang tingkat anak-anak dan tingkat PAUD sampai orang dewasa terwadai. Ada ketoprak, ada keroncong, ada bahkan itu sudah difestivalkan ya keroncong setiap tahun. Terus festival budaya Kota Gede juga setiap tahun itu sudah rutin. Ketoprak juga masih ada. Kita ada ketoprak remaja juga ada. Ketopraknya itu namanya apa ya? Ngisi Budoyo kalau biasanya. Ada beberapa. Itu ada bukunya juga. Bukunya tentang kesenian di Perenggan itu ada. Kita sudah bikin buku. Kita sebenarnya yang kurang bikin itu adalah kuliner yang belum kita cetak. Ya, ada gejok lusung, ada ya sebenarnya jadilah anak-anak juga. Jadi kalau atraksi saya kira nggak kekurangan kita. Dari sampai ini anak-anak SD Geleco itu ada 30. Itu kalau ada tamu kita bisa bermain biola juga, angklung juga bisa. Jadi dari musik, tari sampai hiburan. Ada juga legendaris itu keroncong. Namanya Depasko, depan Pasar Kota Gede. Itu plus. Plus itu juga ada, band juga ada, anak muda akustik. Jadi apa aja ada. Kalau di lapangan Karang itu ada band juga, band mini ya, kayak akustik gitu. Seperti itu. Ada beberapa varian bisa pilih. Dan
paling itu ada jajanan tradisional itu jam 5 pagi udah buka. Itu kita ada paket 20.000 7 jenis masakan, tapi ya macam-macam ya, ada ketuk apa itu, tapi 7 macam itu 20.000 kita ada paket. Bisa ditebak 7 itu bisa nanti jadi konten. Jam 5 pagi udah buka, itu masih utuh kan dagangannya, jadi mungkin bisa dibikin apa semacam apa ya, video juga. Seperti itu. Ya. Sampai kemana Mbak? Ya, susah ya. Tanya selanjutnya, menurut Bu Wi sendiri apa yang istimewa dari Kamis Prenggan sehingga membedakan dengan Kamis lainnya? Jadi ini pertanyaan tambahan dari saya, kira-kira apa sih yang membuat para pengunjung ini tuh mau datang lagi gitu? Kira-kira apa gitu sehingga yang membuat Kamis Prenggan? Ya, Kamis Prenggan ini istimewa. Oh ya, yang menjadikan istimewa kami adalah satu, karakter dari masyarakatnya yang religi, terus kita ramah, orang mau datang lagi ke sini karena kenyamanan yang kita bangun. Seperti apa ya, yang wisata kan ada Sabta Pesona, yang itu yang kita katakan nyaman, aman, sejuk, indah. Terus yang misalnya kenangan, kalau punya kenangan kan berarti bisa kan datang. Mungkin dengan kulinernya dia akan kangen, mungkin dengan homestay-nya dia dengan kehidupan sekeliling yang memberikan rasa aman dan nyaman, mungkin akan kembali lagi. Dan rata-rata juga akan kembali. Mungkin justru misalnya sekarang rombongan, nanti suatu ketika justru dia akan bawa keluarga mereka dan menginap. Nah, menginap itu kan sudah pemberdayaan juga di situ kan akan berhasil juga. Nah, kalau sebenarnya kampung wisata Prenggan itu tujuannya kita membahagiakan tamu dan memuliakan tamu. Sama itu dan memuliakan, kan kita memberikan efek kepada masyarakat sekitar adalah pertumbuhan ekonomi. Karena kita mengacu kepada ekonomi atau pariwisata yang berkelanjutan, ada lingkungan wisata, ada ekonomi yang berhasil, kebudayaan yang berhasil, dan juga terbangun juga sifat kegotong royongan bisa terbangun di situ. Jadi kita pariwisata yang berkelanjutan yang kita kedepankan. Nah itu bagaimana kita bisa menuju ke sana, itulah yang baru akan kita tuju ke sana. Kan tidak hanya satu kelompok aja, tapi bisa itu sudah bisa mengelompok semua. Soal merasakan di sini ada kampung wisata menjadikan outcome dan outputnya itu bisa dirasakan oleh para pihak, terutama di kawasan masyarakat di wilayah Kasih. Kita ada goes juga. Itu kan berarti sudah masyarakatnya sudah ada KSW. Jadi KSW itu ada kelompok sadar wisata. Nah itu bahkan kita mengundang, kita justru ada tukang parkir dan sebagainya. Kalau dulu namanya kayak Pok Darwis gitu kan? Pok Darwis sama. Tapi Pok Darwis sama kelurahan sama datang sebagai ini ahli IT kita, juga penari juga luar biasa. Satu tapi wes dunianya cakup. Nanti bisa dengan Mas Bagas. Nah itu karena berkelanjutan kita harus juga menata semuanya. Kalau Pok Darwis kan jelas ada 7 parameter yang harus. Nah kita kampung wisata adalah kampung wisata yang berkelanjutan. Terus banyak sekali ada 4 juga kan di situ ada lingkungan, ada ekonomi, memberikan dampak dan pemberdayaan. Nah pemberdayaan ini kan terus berlanjut kan harus sesuai zaman. Tadi Mas Edi bilang ini kalau milenial ini saya kolonial, tapi aku bukan penjajah. Ini anekdotnya seperti itu. Mau dieksplor tuh Laman Karang tuh dari pagi jam 5 mau sih. Itu kalau hari Minggu kayaknya ada band sekali ya. Tiap hari ada sekarang. Ada sekarang ada live musik gitu ya. Ya, live musik ada. Mas Supa masih buka enggak? Belum, buku kan sudah buka. Buka tapi udah buka. Udah tutup. Nah ini kalau malam ada inovasi dari Mas Bagas dan teman-teman itu malam ada bakso. Nah, monggo mencicipi. Masih 15.000? Masih. Itu bayar sendiri ya. Ada tambahan menu juga. Nah, itu bisa di konten. Bisa. Tambah di sana sama tawar. Jadi bisa nanti monggo mencicipi. Kita sama menawarkan nanti kan ini baru berapa nih? Yang 8 ya. 8 nanti bisa satu fakultas bisa datang ke Prenggan. Karena kan kadang-kadang wisata kan dari mulut ke mulut. Nah, mungkin tidak hanya lihat konten-konten atau lihat dari pengalaman, kan dari. Nah ini juga sebagai apa ya? Sebagai mata rantai dari kampung wisata bisa dikenal orang, menjadi tujuan dan kenapa orang mau kembali lagi, terus orang akan senang datang lagi, bahkan nanti bisa membawa keluarga yang misalnya akan menginap. Nah itu yang kita paling senang adalah menginap karena kita bisa mengeksplor semuanya dari lingkungan, kita bisa belajar eco engine, bisa belajar tentang
pengelolaan sampah mandiri seperti apa. Mungkin bisa live cooking, yang masak-masak tadi yang saya sebutkan, bisa langsung melihat dan merasakan juga membikinnya. Terus ada sistem bonding, ada batik, ada Mbak eco print, Ya. itu ada paketnya. Kami juga cek ada paket eco print. Nah, ini ahlinya. Nah, jadi semua yang duduk di sini itu ahlinya. Kalau saya ahli ngomong doang karena aku golongan kolonial. Biar mantap nih ya, ngarannya kolonial biar mantap ya. Gak apa-apa, tapi akhirnya kan aku mengikuti zaman aja. Ini Mbak, ini kelahiran 2000 berapa? 2002 Mas Bagas? 2001. Nah, sebaraan. Nah, Sama saya berarti juga seumuran. nah, ya seumuran nggak terima dia. Aku udah kolonial juga. Sama aku. Tapi aku nggak bisa, artinya berarti kita tetap bisa berkolaborasi. Apa yang istilahnya yang aku dapatkan mungkin belum dapatkan loh Mas, itu bisa kita saling melengkapi gitu aja. Sini Mas Bagas, biar nambahin, ada yang nambahin monggo loh Mas Agus, Pak. Jadi salah satu yang menarik orang untuk datang kembali itu kan Perenggan itu juga kota gede loh Pak. Jadi sudah ditetapkan sebagai kawasan terindah di Asia. Nih. Ada rumah-rumah tua, terus kawasan yang artinya kawasan kuno lah begitu. Jadi kalau orang tidak ke sini tuh kangen. Jadi sampai Club Project aja syuting di sini untuk membuat background rumah-rumah tua, rumah-rumah yang tidak terdapat selain di kota gede. Jadi kalau sih di sini melihat rumah-rumah, kawasan gang-gang, apalagi sampai menginap, nanti suatu saat mereka akan kangen dan datang lagi ke sini. Dari pengalaman yang didapatkan di sini. Nanti Mbak bisa menyusur sampai itu ke lorong-lorong sempit yang ada bangunan-bangunan yang tidak terdapat selain di kota gede di Perenggan itu. Itu yang membuat terkangen. Bahkan di dalam itu motor pun nggak bisa dinaiki. Iya. Ya. Dari teman-teman. Dan gang sempit tapi di dalamnya ada joglo. Iya, ada gang, terus nanti ada pintu masuk di dalamnya joglo mewah-mewah. Iya, dalamnya. Iya, kayaknya keraton. cuma kayak tembok gitu ya. Iya. Jadi begitu dibuka pintu masuk tuh rumah depannya ada joglo. Nanti kalau misalnya pas kita tak kasih tahu banyak yang dekat seperti itu. Antara pintu-pintu di satu lorong itu rumah-rumah berhadapan dengan pintu. Kalau di Perenggan kan dalamnya pintu gate. Lawang pedok ketemu itu di Perenggan ada. Pintu ketemu pintu. Pintu karena banyak di dalam kampung, jadi kan nggak eksplor. Dan juga untuk masuknya ke mengaksesnya juga susah, naik motor pun nggak bisa. Itu dari teman-teman saya juga banyak teman-teman kerja itu beberapa orang juga domisilinya di Perenggan juga. Di kota gede itu banyak namanya itu teman-teman kalau nama itu dalan-dalan ulo, jalan-jalan kecil di lurung gitu ya, labirin gitu. Itu kadang-kadang itu orang gini khasnya. ada orang jajar dua, ada di sana nggak bisa jalan. Nggak pedoan. Iya, satuan harus bukan ini baru. Harus berpelukan. Berpelukan. Udah, itu ada lagi, ada tambahan Mbak nanti. Sini Mas Bagas. Mas Bagas kontingen Jepang tekan gini. Nah ini jadi Mas Bagas itu misalnya ada tamu tadi paket kita sampaikan, terus nanti ada penawaran, terus Mas Bagasnya yang bikin invoice. Dan dia punya tekniknya ya. Jadi begitu tamunya aku mau kesini berapa jam, mau apa aja, seret gitu langsung ketemu. Itu nanti ada beberapa yang nanti mungkin Mbak juga bisa tambah kita, mungkin ada beberapa paket-paket yang akan dibikinkan juga boleh. Nanti berkembang nanti kalau sudah yang tadi ya, yang pertama tadi kata itu ditoto dulu pakai tulisan itu mau bikin film apa. Dan pasti ada judulnya atau apa. Ada lagi? Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Oh boleh. 2 pertanyaan lagi. Oke. Ini lebih ke permasalahan sih ya. Iya. Permasalahan apa yang saat ini atau mungkin itu emang udah sering terjadi, sering muncul di desa wisata ini, karena untuk pengurus suatu wilayah itu kan nggak mudah. Dan kita bisa punya banyak visi misi, namun kan tidak bisa dipungkiri kadang-kadang penerapannya itu cukup susah dari masyarakatnya. Bagaimana upaya dari Bu Wiwi dan juga yang lain yang mengurus sistemnya itu menyelesaikan permasalahan ini gitu, dan bisa bantu disebutkan juga permasalahan yang sering terjadi. Kalau permasalahan pasti ada ya, karena kita berkenalan dengan di masyarakat. Ya
mulai saking dari zaman itu mengurai masalah pasti ada beberapa, misalnya kan kalau wisata, konotasinya orang kalau wisata itu mesti mendatangkan duit, banyak duit dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang bisa menjadi polemik atau pemicu dan pemantik dari suatu permasalahan di wilayah. Tapi karena kita itu ada sistem, memang kita ada seperti apa ya, yang bukan MOU ya, seperti acuan yang kita bikin. Jadi misalnya ini melakukan apa, ini bekerja apa, itu sudah ada nominalnya. Jadi satu dengan yang lain itu diantara kita dulu ya, itu sudah tidak ada saling iri, tidak ada. Karena kita sudah internal sudah tidak seperti ya. Dan yang kedua karena kita legal formal, jadi kita berkedudukannya kan di bawah istilahnya birokratnya kan di bawah kelurahan. Jadi secara legal formal kita aman, secara internal kita aman. Nah kadang-kadang dari luar kan konotasinya banyak duit nih, pasti banyak tamu berlewat berseliweran itu, banyak duit didatangkan. Nah itu kadang-kadang menjadi polemik yang dilihat dari luar. Ya, nah tapi bagaimana kita bisa mengurai masalah itu pada saat kita memberikan pengertian. Ya bukan masalah mereka harus tahu enggak, tapi paling tidak kan kita ada transparan. Karena dari laporan saya data keuangan kita itu kan bukan konsumsi publik, tapi paling tidak ini loh kita bekerja itu karena ini kita ada tamu seperti ini, kita juga punya SOP, punya ini. Makanya ini sebenarnya salah satu sarana untuk monggo kalau memang kepengen kita monggo bergabung. Jadi tidak hanya kita aku enggak kok saya yang selalu kan bagus kok, enggak mungkin masyarakat seperti itu enggak akan percaya. Kalau mau pengen seneng seperti yang kita alami, monggo gabung, terbuka. Jadi kita selalu welcome pada siapapun, terutama sama generasi milenial, mungkin generasi Z juga akan kita terima. Kalau masalah di luar banyak sih sudah awal tahun 2012 sampai hari ini permasalahan ada terus Mbak. Karena ya itu tadi, karena ya orang di luar kan adanya senang, dan yang kita bikin kan tidak mudah, dan semuanya memerlukan biaya. Nah itu kadang-kadang yang mereka tidak pahami. Tapi setelah kita misalnya kita ada semacam perhelatan atau semacam kompetisi, kita mendapat nominasi, itu kadang-kadang wah dapat duit lagi nih, enak nih jadi bona. Nah itu kita ya makanya kalau itu ayo kita gabung biar kita tahu di dalam apa itu dapur kita itu mereka itu tahu seperti apa. Seperti kalau kita misalnya harus ada tamu misalnya seperti ini, kan mereka kan nggak mesti kita lapor kemana-mana. Kita ada tamu loh, yang kita suguhkan kepada mereka ini loh, kan nggak juga, kan nggak etis juga. Tapi inilah dapur kita seperti ini, kan juga bukan konsumsi publik. Nah tapi kita bisa menjelaskan kalau pengen, ayo gabung. Kalau nggak pengen ya sudah. Artinya kita selalu memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melihat dapur kita, tapi kita yang ada di kita bukan konsumsi mereka. Kita ajak mereka dengan baik, dan ternyata juga tidak mudah. Hari ini pun yang aku undang berapa? 18. Ya kan? Aku tidak tahu. 18. Dan mereka kan belum minat. Nah, kalau rapat, tapi pada saat ada perhelatan enak. Kenapa aku kemarin nggak diajak? Kenapa aku nggak diajak? Pada waktu ini kan, contoh kemarin nggak terjadi. Kan kita ada tamu dari Deputi Kementerian Pariwisata. Nah, ada contohnya Mas Agus ini seragamnya kekecilan. Aku pinjem tempat yang lain karena yang lain nggak gede. Ya nggak kasih kabar, pada saat aku japri sendiri aku telepon, aku pinjem bajunya karena kenapa aku nggak diajak? Itu habis itu nggak komen, bajunya nggak diantar, juga nggak ada. Maaf nggak bisa datang. Ya cumleng gitu aja. Karena yang punya seragam yang kita seragam itu sebanyak anak sebanyak 20 orang. Tak pinjam satu aja nggak bisa. Nah seperti itu loh. Jadi kadang-kadang kenapa aku lagi bahasan seneng-seneng. Mispersepsi gitu. Karena sudah kerjanya sudah. Tapi setelah diundang rapat seperti ini, suruh ngomong, suruh mikir, nggak datang. Hari ini 18 ya. Luar biasa kan? Sampai Mas Agus itu pernah bilang satu pun ayo dilaksanakan karena kita komitmen. Dan kita ya ini karena kita legal formal, kita membawa nama baik kelurahan dan membawa nama baik nama besar ya, nama besar kota gede itu Mbak ya. Tidak main walaupun kita suatu kawasan. Ya banyak sih tantangan. Ya banyak yang kayaknya juga
nggak perlu kita ungkap semua sih, yang itu ada dari intern dan dari masyarakat Dari eksternal ya, dari eksternal dan dari luar ya biasanya seperti itu. Ya, mereka image kita kan mengelola duit banyak, padahal kita tidak bekerja, nggak ada duit. Duit dari mana kita? Nggak ada bantuan apapun dari pemerintah, nggak ada. Jadi kita ya menjual paket itu, ada tamu kita baru ada uang masuk. Nah itu pun juga harus kita betul-betul transparan. Itu seperti saya di pengurus mani ya sasaran tembak orang-orang. Tapi kadang-kadang mereka juga ngatain kita juga nggak vulgar. Misalnya saya bawa tamu trip pakai sepeda, saya sudah lewat dia baru bengok. Kenapa nggak di depan muka saya sendiri? Wah banyak tamu nih, banyak duitnya. Tapi saya udah lewat. Tapi saya dengar mau kembali lagi kok wagu ya. Terus ini orang tuh ya. Tadi pas di hadapan muka saya bilang itu, langsung tak jawab. Ini contohnya seperti itu. Jadi mereka persepsinya masih banyak uang, banyak duit, kayaknya senang-senang. Kalau sudah di atas ini kita mikir yang tadi masih mencari titik hitamnya, benang merahnya itu susah ya. Kita masih abu-abu tadi. Nah, padahal kita sudah duduk mungkin 1 atau barangkali udah 1,5 jam belum ketemu. Nah itu yang susah, gitu. Itu juga masalah sebenarnya. Nah persepsi untuk menyamakan satu langkah aja sudah susah. Tapi kita nggak, masa kita tetap semangat karena kita ada tujuan, yaitu mensejahterakan. Jadi kalau ada tamu, kita memuliakan tamu dan membahagiakan tamu, itu tujuan kami. Kalau pariwisata kami, pariwisata yang berkelanjutan untuk melaksanakan 4 dari kriteria pariwisata berkelanjutan seperti apa. Jadi ada tujuan ke sana. Apakah tujuannya harus tercapai? Saya kira enggak, karena kita sesuai zaman, mengikuti zaman. Kan kita juga harus regenerasi, Mbak. Tidak mungkin saya terus memegang ini, kan harus ada yang ya, kalau kaum milenial nanti kalau kolonial itu kan harus selesai ya tahu diri gitu loh. Artinya kita juga harus selalu terbuka untuk regenerasi. Ya, regenerasi. Kita selalu terbuka. Ada lagi? Tinggal 1 nih. Pertanyaan terakhir. Nah. Kayaknya sudah kelihatan capek. Sebenarnya enggak, aku tak latih ini bersama Ki, aku kena dalan. Yang denger saya ngantuk-ngantuk. Mantap. Yang bertanya yang ngantuk. Yang bertanya yang ngantuk nih kayaknya, karena bekerja barusan minggu ya, jadi minggu ya. Tapi tetap masuk sih tadi. Ini pertanyaannya sih bisa dari terus yang lain saja. Mungkin saran mengenai sistem pariwisata ke depan. Ayo Mas Eka coba. Nah, gini, jadi sistem pariwisata itu kan berhubungan dengan macam-macam seperti kebudayaan dan instansi-instansi lainnya. Kami berharap itu mereka itu kompak gitu loh. Jadi salah satu contoh Mbak tadi mau berkunjung ke museum aja harus pakai izin itu kan, repot dan nek orang Jawa bilang wagu gitu. Mau berkunjung, mau ngambil konten, mau baru harus izin dulu. Mana izinnya? Belum izin ya Pak, ya udah besok izin dulu, kan nggak lucu seperti itu lah. Ini kadang-kadang antara satu dinas dan dinas yang lain itu tidak kompak, tidak klop. Tidak satu suara, ini menghambat jadi untuk pengunjung wisata. Sudah dikunjungi itu sudah beruntung. Terus mereka itu seolah-olah ini punyaku, kamu kalau mau kesini izin dulu loh, kan ini sudah terbuka untuk umum, kenapa harus pakai izin begitu? Kecuali kita mau ngambil apa di museum kan enggak cuma ambil gambar, artinya kita mau memasarkan, membuat museum itu laku dan sebagainya. Makanya beberapa kali museum itu sepi karena ada peraturan regulasi yang tidak cukup mengikatnya, yang tidak memudahkan kepada para pengunjung. Dan juga selain instansi juga pribadi-pribadi yang mempunyai objek wisata di Perenggan itu juga kadang-kadang kurang kooperatif. Mereka didatangi itu harusnya, kalau saya didatangi itu senang, rumahku ya, tapi ada beberapa orang yang didatangi itu merasa terganggu dan sebagainya. Seperti mereka punya rumah joglo, mau didatangi, mau dilihat itu merasa privasinya terganggu atau bagaimana. Padahal mereka udah punya itu, dikunjungi itu ya senang, mau ikut meramaikan pariwisata di Perenggan. Ada juga yang harus berbayar malah ke situ, komersil banget begitu ada juga. Jadi kesadaran masyarakat harus masih kadang-kadang masih rendah. Sosialisasinya harus perlu ditingkatkan, terutama
oleh pemerintah. Kalau sosialisasi oleh tetangganya sendiri sudah tidak percaya, Bu. Kadang-kadang sudah dipandang sebelah mata. Jadi pemerintah harus lebih giat menyadarkan masyarakat lebih banyak membuat kegiatan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang di daerah wisata untuk supaya itu mendukung program pariwisata dan memudahkan para wisatawan untuk hadir dan melebur di sini, jadi mereka makin betah gitu kira-kira. Ada lagi Bu? Kalau kesannya nih Mbak, kalau kesan pada kami banyak tamu yang ada di sini biasanya akan datang lagi. Terus kesannya juga bagus karena masyarakatnya terus mereka yang mencari apa biasanya juga seperti dia, kalau saya di sini aku mau nginap makan enak juga. Jadi kesannya mereka biasanya ya senang karena kita ya, tapi aku selalu bilang memuliakan dan membahagiakan. Jadi kan dia kesannya kan sama apa ya, happy gitu. Dan kalau dinilai dari kejangkau harganya semua terjangkau. Jadi semuanya yang sudah didapat dan dekat. Dan dengan masyarakat semua dekat. Karena ya perkampungan sih, barangnya perkampungan. Seperti itu. Mungkin kesan mereka atau tamu-tamu yang sudah datang. Ada kok juga masuk di sini kesan-kesannya, ada beberapa yang masukkan ke gini. Senang, puas, ini akan datang lagi. Bisa nanti juga di situ ada juga tamu-tamu yang kita. Ada lagi? Cukup. Ada? Nggak dengerin Gusti. Jangan untuk semuanya.